percaya Bung Laga. Tidak menjalankan amanah. Mengaku saja Bung Laga. Lebih baik Bung Laga meminta daripada Bung Laga harus menerima uang yang uang tersebut bicara dengan peroleh yang haram. Bung Laga, kau sudah biasa Bung Laga kembali tobat, kembali brutal. Itu masa lalu, masa lalu. Coba lagi sekali lagi Bung Laga. Tidak mau. Walaupun emas batangan ya, walaupun engkau iming-imingkan wanita cantik jelita yang amoy dan paripurna, tidak akan terpengaruh lagi bagi diri Bung Laga ini. Karena Bung Laga sudahlah. Bung Laga bukan anak muda lagi yang usia masih remaja, yang masih mengejar duniawi. Yang Bung Laga kejar saat ini akhirat dan hari terakhir serta hari kiamat. Itulah Bung Laga, salah pemikiranmu Bung Laga. Bung Laga salah. Seharusnya di masa tua ini kau nikmati dengan berpoya-poya dengan senang-senang Bung Laga. Dengan banyaknya uang Bung Laga. Bukan di masa tua kita ini menjadi hidup miskin Bung Laga. Ya itu pemikiranmu ya. Itu versimu Gimun. Tapi lain dengan versi dan prinsip Bung Laga. Dulu masih muda, sekarang masa-masa tua inilah kesempatan kita. Umur tidak tahu, entah tua entah muda, ibarat kelapa saja. Kelapa itu bahkan sudah dia tumbuh di atas walaupun kering, kalau belum waktunya jatuh belum, begitu pun cengkir. Kelapa yang masih cengkir saja jatuh. Bosan. Ya kalau bosan. Berbicara belak-belakan saja lah Bung Laga. Ya belak-belak seperti apa lagi? Mau kau? Belak-belak seperti apa lagi Bos Gimun? Apa kau sedang butuh uang? Apa bagaimana? Tinggal bicara Setelah dengan Bung saya Laga. katakan saya butuh dengan uang walaupun sedikit, tapi uang yang diperoleh dengan cara yang halal, yang barokah, yang diridhoi dan direstui Allah Subhanahu wa taala. Bukan uang yang diperoleh dengan cara yang haram. Saya tahu uang-uang yang berlimpah itu engkau masih ada. Batangan emas pun dengan intan berlian engkau masih ada. Kenapa tidak tobat saja Bos Gimun? Apa yang Anda kejar? Mulai tobat Bung Laga. Sudah kubicarakan, tinggal menunggu waktu Bung Laga. Aku tobat pengen mengajak anak buahku semua tanpa terkecuali ikut dengan ku bertobat Bung Laga. Alhamdulillah. Tapi kenapa dalam benak dan pikiranmu masih saya menggelayuti takut miskin, takut sengsara? Seolah-olah kau masih belum yakin dengan sepenuhnya. Itu hal yang wajar. Yang tidak wajar ini kau tiap detik menemui aku di sini Bung Laga. Ha? Dia nanti anak buah Barap, Janggar, Supeng, bahkan Ferdi akan Bung Laga, Ateng, terus Beriho. Bung Laga akan temui satu persatu. Bung Laga akan berikan sebuah nasihat, walaupun nasihat itu entah dia ambil atau tidak, entah masuk telinga kanan atau telinga kiri, itu serah itu kewajiban Bung Laga sesama manusia. Kita berikan nasihat. Tidak ada tidak ada. Jika kau malu dengan kamera, matikan kamera itu Bung Laga. Bisa. Kameramen Bung Laga dimatikan, kameramen dari apa namanya entah Bang Rio, entah pusaka kamera bisa dimatikan. Tapi orang ketiga itu ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu terus mengawasi kita. Aku dengar dari santri-santri itu yang berbicara itu. Hidupmu ini sangat belangsak Bung Laga. Ya, kebelangsak. Benar. Itulah mungkin maksud kau menemui aku ini Bung Laga. Mungkin itulah ujian hidup Jika kita. kau butuh uang bicara Bung Laga. Saya lebih baik minta dengan para subscriber. Minta, bukan minjam. Minta diberi atau tidak daripada minta kepadamu walaupun banyak uang. Minta berlian, emas, permata yang berlimpah-limpah. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kau berbicara di depan kamera. Coba matikan dulu itu kamera. Jangan. Ini justru saksi menyaksikan apakah sungguh-sungguh dan tidaknya Boski menjadi tobat atau tidaknya. Entah kenapa, mungkin sama-sama juga masih meragukan dengan ketaubatan dari Boski ini. Tapi mudah-mudahan
itu hanya di bibirnya saja, tapi dia akan tobat-tobat di suatu saat nanti. Bung Laga. Sudah kau pikirkan? Sudah tadi sudah Bung Laga pikirkan matang-matang. Baik dan buruk Bung Laga. Aku mendengar santri itu lewat sini berbicara. Kau ini lagi susah, Bung Laga. Hah? Iya. Jika kau butuh uang bicara denganku, untuk apa kau berbicara dengan mereka? Hah? Gimun, harta kekayaan, mobil mewah, istri cantik memikat itu semua amanah dan titipan. Nyawa pun titipan. Suatu saat akan diambil oleh sang penguasa alam jagat semesta ini. Berarti bukan hak kita. Contohlah tukang parkir, ya. Tukang parkir itu, mobil itu model apa saja ada, ya. Tapi kalau giliran diambil oleh haknya, oleh tuannya, dia tidak punya wewenang untuk menguasakan akan itu punya hak dia. Orang hanya menitip sementara. Begitu pun nyawa kita. Iya kan? Nah, apalagi yang ditunggu-tunggu? Jangan ditunda-tunda kalau kebaikan-kebaikan itu. Kalau ditunda-tunda, sudah banyak sekali godaan-godaan setan lana pembangun terkutuk itu yang akan bikin kita terjerembab ke jurang kenistaan, jurang paling dalam lumpur-lumpur dosa yang amat sangat hina. Sekali lagi, jangan sekali-kali engkau turunkan hawa nafsu, yang hawa nafsu itu yang akan menjerumuskan kita ke neraka jahanam. Itu, Aku mengerti apa yang kau bilangkan, Bung Laga. Bung Laga, bisa kau ajak aku jalan-jalan, Bung Laga? Aku bosan di sini, Bung Laga. Oke, kita jalan-jalan ke sebuah ambil di bawah jambu saja. Ayo, kita ke sana. Kalau dirimu bosan ingin melihat panorama kekuasaan yang maha kuasa, mari saya ajak ke ambil itu. Agar dirimu tidak jenuh. Bung Laga, masih di pasar gaya tadi, Bung Laga. Masih. Sampai saat ini kalau bukan benar apa yang menafsirkan, dirimu pasti masih akan terikat dengan pagar gua yang begitu dahsyatnya itu. Begitu kuat pagar gaya. Ya. Lampu tidak akan setega itu kalau misalnya tidak tega dengan sahabat-sahabatnya. Kau fitnah, kau caci maki, kau fitnah, membilang, membicarakan, mengucap, mempasrapah, mengatakan mau kiri, miskin, sama sahabat itu. Salah sendiri Gimun, dan ini pembelajaran bagi dirimu. Karena lidah tak bertulang, mulutmu harimaumu. Bung Laga, apa ini supeng, Bung Laga? Hah? Kemarin supeng kau kalian kurung di sini, Bung Laga. Supeng Jarod pernah dimasukkan dalam kerangkeng ini. Apakah supeng ini, Bung Laga? Kan itu ada hewan biasa. Bung Laga, maksudku bukan di sini, Bung Laga. Hah? Aku ingin ke rumah-rumah warga, Bung Laga, keliling Bung Laga. Jangan engkau pandai bersandiwara meskipun. Bukan maksudku duduk di sini, bukan, Bung Laga. Ini sama seperti tadi, Bung Laga. Ya sama, tapi kan kita menemukan udara segar, udara sejuk di sini. Lihat panorama di belakang, begitu indahnya kekuasaan satu. Ya kan, ada bambu, ada hutan-hutan kayu, ada buah, ya kan? Ini sangat indah sekali meskipun. Ini saksi bahwa karunia ilahi itu tidak bisa dinilai dengan ditukar dengan apapun. Kalau di sini lebih baik di sana, Bung Laga. Aku kira kau mengajakku jalan-jalan keliling pedesaan atau keliling ke laut atau gimana, Bung Laga? Ya, dan sembari memancing Bung Laga agar bagaimana caranya pagar gaib itu dilepaskan. Saya tahu apa yang ada di isi otak kepalamu itu meskipun. Ini masih tidak jauh
beda dari tempat tadi Bung Laga. Lebih enak aku tadi di tempat tadi aku tidur. Nah inilah, nanti suatu saat nanti tapi suatu saat akan kami pertemukan kalian dengan anak buahmu. Saya akan pertemukan. Sekarang saja Bung Laga. ya. Sekarang saja. Kalau sekarang belum waktunya, belum ada mandat perintah dari Bali Lampung, jadi kami tidak punya wewenang dan kekuasaan. Jadi nikmati saja hidup ini, tinggalkan dunia-dunia hitam yang gemerlap, yang itu akan menjerumuskan diri kita sendiri. Itu kali Bung Laga. Iya, itu sungai di bawah ini kan itu bambu, pisang, ada kelapa, ada buah-buah. Bagaimana kalau saya diizinkan mandi di sungai Bung Laga? Nanti akan kami ambilkan handuk, akan kami ambilkan sabun, agar kau bisa mandi itu selain manusia yang bersih, odol, sikat gigi bahkan. Tidak perlu pakai sabun Bung Laga. Aku hanya ingin memandikan badanku yang panas ini Bung Laga. Nanti ini masih terik matahari semua. Sorry lah. Kalau Setelah ini kita aku melakukan perhatikan ini terlalu baik dengan Bung Laga. Setelah kita melakukan sholat asar nanti baru kita mandi, kita bersih badan. Jangankan badan, hati pun harus kita bersihkan. Kalau hatiku aku sudah merasa mulai bersih Bung Laga. Dari waktu aku tinggal di pondok pesantren ini Bung Laga, hati sudah mulai bersih Bung Laga. Sudah mulai bersih. Tidak ada lagi kerak-kerak atau kotoran-kotoran. Sudah tidak ada Bung Laga. Nafsu duniawi. Sudah aku tinggalkan semua Bung Laga. Iya. Semua yang sudah aku tinggalkan Bung Laga. Berapa uang yang kau butuhkan Bung Laga? Berapa uang yang dibutuhkan? Walaupun 1000 perak, namun saya akan terima kalau itu memang cara diperoleh dengan cara yang halal, yang Ini barokah. halal Bung Laga. Halal dari mana? Kau tinggal Saya bicara. tahu siapa terjang kalian. Kami tahu seluruh tim spiritual dari mana Anda peroleh batangan-batangan emas itu. Dari mana Anda peroleh emas yang bermata, intan yang begitu berkilau-kilauannya itu. Itu hasil merampas Anda itu. Jangan bicara masalah dari hasil merampas Bung Laga. Dari yang tidak halal Bung Laga. Yang penting perut kau yang kelaparan ini bisa terisi Bung Laga. Kau jangan malu-malu Bung Laga. Hah? Saya tidak pernah malu. Kenapa kau tidak berbicara saja Bung Laga dengan kita cuma bicara berdua kepadamu. di sini. Iya, memang kita berdua, tidak ada orang lain. Hanya kameramen saja. Justru kesempatan Bung Laga berdua ini untuk selalu memberikan petua-petua yang berguna untuk dirinya. Jadikan sebuah ini masa lalu, kubur dalam masa lalu, dan kita buka lembaran-lembaran baru dengan kertas putih. Yang kertas putih tersebut kita isi dengan hal-hal yang faedah, manfaat. Jangan kita tulis lagi dengan tinta hitam yang penuh dengan kemaksiatan itu, Bimun. Coba kau bayangkan saja saat hidupmu didampingi dengan penuh wanita. Iya. Ya, di tangan dan di kantongmu uang semua, di rumahmu penuh dengan uang. Benar, Seperti kau kemarin. itu tidak barokah, bukan? Tidak barokah. Karena Coba kita kau diridhoi. bayangkan dengan kehidupanmu yang saat ini. Enak mana Bung Laga? Enak dulu apa enak sekarang Bung Laga? Enak sekarang, Bos Gita. Perbedaan yang amat sangat mencolok. Dulu memang kita bergelimang dengan harta kekayaan, uang berlimpah-limpah, bahkan emas-emas batangan, bahkan kita dikelilingi wanita-wanita cantik jelita yang amoy dan paripurna, ya. Tapi dikejar-kejar rasa bersalah dan rasa berdosa. Tapi saat ini walaupun hidup sederhana, miskin, jelata, tapi hati nyaman, tentram, adem ayem. Itu enaknya. Dan itulah perbedaannya, Muslim. Jangan Aku tidak percaya hatimu tentram Bung Laga. masih tidak percaya. Tidak percaya aku dengan hatimu tentram dengan kemiskinanmu ini.
tidak ada masalah. Walaupun Bulaga miskin tidak ada masalah, tidak ada ruginya. Yang penting bagi Bulaga mau berusaha dan berikhtiar, setiap jalan pasti ada jalan keluarnya. Karena yang Maha Kuasa sekali lagi tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan hambanya itu sendiri. Percayalah, kalau kita sudah bersungguh-sungguh, kita tekadkan untuk bertaubat, rezeki dari Maha Kuasa ada saja. Entah dari mana yang kita sendiri pun tidak bisa menduga-duganya sama sekali. Ya seperti hewan saja, seperti binatang, tidak diberikan akal, tapi masih bisa makan. Yang seperti anak ayam, dari mana dia kalau tidak diberikan oleh indungnya, dia mengais sendiri mencari rezeki. Apalagi kita manusia diberikan akal dan pikiran, diberikan ilmu. Tapi hidup kita ini Bung Laga tidak cuma hanya makan tidur saja Bung Laga. Itu tahu Mas Imon. Memang tidak cukup dengan tidur saja, santai-santai, ongkang-ongkang, bermuram durja, melamun seribu bahasa. Ya dari mana uang akan kita dapatkan, mengharapkan emas jatuh dari langit. Makanya aku bilang Bung Laga, tidak, hidup kita ini tidak cukup sampai untuk beli beras dan lauk pauk saja Bung Laga. Sampai situ saja Bung Laga. Kita harus punya rumah mewah Bung Laga. Harus punya mobil mewah Bung Laga. Nah, biar kita sama seperti orang-orang Bung Laga. Kalau hidup miskin begini, apa kita sama dengan orang Bung Laga? Tidak masalah kita hina dina, dipandang sebelah mata oleh tetangga ataupun saudara kita. Yang penting kita jangan sampai hina di mata Allah. Hanya itu. Kenapa yang perlu kita malukan? Karena yang Maha Kuasa Maha penerima taubat bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat. Wal asri, demi masa. Jadi jangan sama sekali kita pergunakan kehidupan ini dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Apalagi sudah tahu kita ini hanya sementara waktu, tapi masih kita berlaho-laho, bersantai-santai. Sudah tahu hidup ini hanya ilusi dan fata morgana. Nyawa pun titipan, suatu saat pasti akan diambil oleh yang punya hak. Tapi kita tidak pergunakan kehidupan kita, umur kita, usia kita dengan sesuatu berbuat kebaikan. Jangan Mas Bimo, sudahlah. Ini saya akan berbuat kebaikan Bung Laga. Aku akan memberikan kau uang. Inilah kebaikanku Bung Laga. Engkau juga akan memberi kebaikan kepadaku Bung Laga. Kita sama-sama memberi kebaikan Bung Laga. Benar tidak? Jadi gimana ya? Kehidupan ini akan bisa bermanfaat. Benar tidak? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan doa anak yang soleh atau bersolehah. Apakah sampai Bulaga? Sampai, yakin saja. Memang saat ini belum kita merasakannya, tapi nanti. Ilmu yang bermanfaat itu harta yang banyak Bulaga. Asal kita gunakan, ya, dan diperoleh uang itu dengan cara yang halal, kita bergunakan untuk sesuatu yang halal dan kebaikan. Sodako, ya kan? Kita menyumbang ke masjid, menyumbang pembangunan, menyantuni anak-anak yatim, janda-janda tua, janda-janda jompo. Itu akan berguna dan bermanfaat sekali, Bos Gimun. Untuk apalah harta banyak, Bos Gimun? Tapi di saat itu harta banyak diberikan oleh Allah, rezeki yang banyaknya seperti itu, kita salah menggunakan. Harta itu
harus kita nikmati Bulaga. Iya, Harus benar. kita nikmati harta itu. Kita nikmati, tapi ada yang punya hak. Dan dari mana kita peroleh uang tersebut? Kalau hidup mau enak, carilah harta Bulaga yang banyak. Tidak usah pikirkan harta. Harta ini Bulaga, mau harta dari kejahatan ataupun harta dari ini Bulaga. Pokoknya yang berbentuk harta itu semuanya halal Bulaga. Iya. Jadi ini jawaban Bulaga. Apapun yang dirimu kan iming-imingkan, ya. Apapun darimu untuk membujuk rayu Bulaga katakan sekali lagi, tidak akan pernah kembali ke jalan kesesatan itu. Siapapun yang coba-coba untuk merayu Bulaga, maka dia tidak akan pernah mendapatkan hasil dengan tujuannya itu. Sudahlah Bulaga. Jangan berbicara ada kamera ini Bulaga. Berbicaralah saja kau Bulaga. Telah Mau Bulaga berapa, Kak? katakan, walaupun kita berdoa tiada Allah orang ketiga yang berarti gerak gerik kita dan dia tahu apa yang ada di sanubari kita. Sudahlah, Imun. Mari kita sama-sama menuju kebaikan, keridhaan Allah, menuju jalannya surga bukan neraka jahanam. Coba kau ajak aku berjalan-jalan di perkampungan atau di Itu bagaimana lagi, men? perkotaan itu Bulaga. Kalau tidak mau sudah kembalikan saya ke tempat tadi. Sebentar lagi. Kalau memang dirimu masih saja kekeh dengan pendirianmu, bersikeras, bukan tujuan untuk bertobat, hanya hidup dengan kepura-puraan, hanya hidup ini engkau sia-siakan tidak berguna. Jadi kalau masih dirimu seperti itu, maka wajar sekali kalau sahabat-sahabat itu amat sangat membenci dirimu. Saya mau bertobat Bulaga. Banyak di komentar Bulaga, di Bang Rio, apalagi di Balai Lampung. Jadi usah percaya Ibu Laga, itu hanya pura-pura Saya saja. tidak butuh kepercayaan mereka Bulaga dengan tobat saya Bulaga. Benar. Saya hanya butuh maaf mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah dirimu memang serius ingin bertobat, ataukah hanya dimanis di bibir tapi pahit di hati, dan hanya ini akal-akal bulusmu? Saya tidak mau berbicara saya benar atau tidaknya Bulaga. Kita lihat saja nanti. Yang penting niat saya benar-benar mau bertobat Bulaga. Saya tidak mau berbicara saya benar-benar bertobat, tetapi saya tidak bertobat Bulaga. Nanti insya Allah mungkin sehari dua hari ini, entah mungkin nanti malam Balai Lampung akan ada di kediaman di Padepokannya di sebelah utara. Ajak nanti anak buah nanti kami akan pertemukan. Karena Balai Lampung telah berjanji, ya kan, dia akan membelikan baju koko, akan membelikan peci, akan membelikan sarung walaupun sederhana, tapi bisa untuk menutup aurat kita. Bulaga. Tidak adakah di sini pasar-pasar yang dekat Bulaga? Agak jauh dari sini. Sudah kita bawa motor Bulaga atau bawa mobil Bulaga? Tidak. Kita main ke sana sebentar Bulaga. Selagi saya tidak mendapatkan mandat dan restu serta perintah dari Balai Lampung, saya tidak akan mau untuk melaksanakan itu. Tidak mungkin Bang Ri tidak menyetujuinya Bulaga. Pasti dia menyetujuinya karena kau mengajak aku Ternyata pergi sama-sama Bulaga. semua pintar sekali memutarbalikkan fakta meskipun ini keraguan, masalah keraguan kami wajar. Saya tadi bicara dengan Bang Rio, saya tanyakan Bang Rio bagaimana perasaanmu di hatimu, di benakmu, ataukah engkau merasakan ada sesuatu yang ganjil? Ya, tapi lihat saja perjalanan. Mungkin ini hanya di bibirnya saja tapi hatinya tidak. Mungkin juga akan menguji Bulaga sebatas mana keimanannya. Siap, saya akan siap karena kami telah berjanji selagi helaan napas masih bisa berhembus, selama jantung masih bisa berdetak, maka kami akan tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan, memberantas kejahatan-kejahatan dan kezaliman-kezaliman yang bercokol di muka bumi ini. Men, kita ajak saja kepada Bapak tadi, men. Dia bukan masalah apa-apa. Apa namanya, karena saya takut dia ini akan terus selalu merayu. Saya apa namanya selip, saya ceroboh nanti kan. Jadi untuk itu sahabat-sahabat semua terus
dan selalu doakan Bari Lampung, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat lahir batin jasmani dan rohani, selalu senantiasa sabar dalam menghadapi ujian-ujian yang semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan kami juga, dukung sahabat-sahabat semua, dukung channel-channel kami, channel dari Bung Laga Official, dari Bang Rio Official, dari Pusaka BRL, Hodam BRL, serta seluruh tim Seperti Bari Lampung, agar kami selalu istiqomah berjalan di rel kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun sebaliknya, kami akan selalu mendoakan para sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan saat ini dan kemudian hari dalam keadaan sehat walafiat lahir batin jasmani dan rohani, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Dan apabila sahabat-sahabat saat ini serta saudara-saudara dalam keadaan sakit, akan cepat sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga bisa berbahagia, berkumpul bersama-sama di tengah keluarga tercinta. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Tegakkan sholat, perbanyak selawat. Ulaga akhiri usikum wa nafsi wa iyaya bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.